Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikuti beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. Semua perbuatan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat di rumah ibadat. Mereka suka diberi hormat di pasar dan suka dipanggil orang rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, sebab hanya satu gurumu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah mengikuti mentalitas hidup Yesus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam keras ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memahami dan mengajarkan Taurat dengan fasih, tetapi hidup mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka wartakan. Mereka menuntut orang lain memikul beban hukum, sementara mereka sendiri tidak mau menjalaninya. Ibadah dan simbol-simbol keagamaan dipakai bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk mencari pujian dan kehormatan. Yesus menyingkap akar persoalan itu dengan berkata kesombongan dan kemunafikan. Ketika agama dijadikan sarana meninggikan diri, maka yang lahir bukan sukacita iman, melainkan beban bagi sesama. Ritual kehilangan makna karena tidak disertai hati yang tulus. Karena itu, Yesus mengingatkan para murid agar tidak terjebak dalam mentalitas yang sama. Kamu semua adalah saudara. Hanya satu guru, satu bapa, dan satu pemimpin, yaitu Allah sendiri. Artinya, di hadapan Tuhan tidak ada ruang untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Kebesaran dalam kerajaan Allah bukan terletak pada gelar atau kedudukan, melainkan pada kerendahan hati dan sikap melayani. Yesus sendiri
memberi teladan sebagai Mesias yang datang untuk melayani. Saudara-saudari terkasih, pada prinsipnya kita semakin besar, maka seharusnya kita semakin menjadi hamba dan pelayan. Sebab kualitas hidup kita tidak diukur dengan jabatan, kedudukan, dan status. Kualitas hidup kita diukur oleh karena kerendahan hati dan sekaligus pelayanan kita. Semangat kerendahan hati akan menjadikan kita sebagai hamba yang dikasihi Allah dan akan mengenal Allah serta menjalankan kehendak-Nya. Kerendahan hati adalah dasar hidup kita sebagai murid Kristus. Maka sebagai murid Kristus, tugas utama kita adalah belajar, mendengarkan, dan menjalankan perintah Yesus dengan rendah hati. Apakah kita sudah menyadari identitas diri sebagai pengikut Kristus yang siap sedia untuk melayani Tuhan dan sesama? Apakah kita telah mempraktikkan kerendahan hati seperti Kristus? Marilah kita memupuk semangat kerendahan hati dan mengambil sikap hamba yang siap melayani dan menanggalkan keegoan kita dan mempersembahkan diri bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.